Gimana tadi yang sebelumnya siapa? Sebelum Isma tadi siapa? Nanya? Yang jawab? Sufi. Gimana tadi penjelasannya apa? Yang Sufi tadi saya agak terlewat. Akuntansi apa tadi bilangnya? Akuntansi anggaran. Karena pada saat pertama apa tadi Sufi itu ada rencana anggarannya. Agak membuat anggarannya. Iya. Yang lain gimana yang lain? Ada yang mau ngasih pendapat nggak? Saya mau nyoba, Pak. Viral. Sebenarnya saya masih bingung sih, Pak, sama perbedaan mungkin perbedaan lebih spesifiknya gitu. Tapi yang saya tahu itu tetap ada kas dan akrualnya tetap ada, terus dua-duanya juga jadi pakai gitu Pak di lembaga-lembaga keuangan, walaupun Basnas ataupun lembaga zakat itu non profit, tapi tetap dilaporkan kan, harus ada laporan dan pelaporannya tuh harus sama gitu, harus sesuai PSAK. Dan kan juga ya benar juga tadi ada yang bilang Sufia bilang itu kalau di awal ada anggaran, terus kalau yang tadi sebelumnya ada yang bilang kalau pakai dana menyesuaikan berarti sama pendapatan penerimaan dananya kan berarti gitu. Tapi mungkin di awal yang dianggarkan adalah persentase mungkin ya Pak. Kan kalau di lembaga zakat itu ada 8 mustahik. Jadi yang idealnya ya mungkin yang seharusnya zakat dibagi kepada 8 mustahik itu gitu kan. Tapi entah sih kalau di realitanya yang saya tahu kebanyakan ya ke fakir miskin atau lebih ke arah beasiswa gitu ya. Itu masuknya apa ya? Nah, tapi misalnya kalau yang sekarang kan udah nggak ada yang budak gitu, udah nggak ada, jadi mungkin lebih ya nggak ke sana gitu. Tapi kalau ya itu, kalau praktiknya ya seharusnya ada dua-duanya, basic dan akrual dan kas, karena kan ketika memang ada sebentar Pak, ada peminjaman nggak ya kalau di zakat? Harusnya sih nggak ada ya. Berarti bener deh kas Pak. Saya bingung nih Pak. Masih bingung sebenarnya Pak sama konsepin atau indikator pastinya yang membedakan ini tuh metode anggaran, itu metode dana tuh di mananya gitu Pak. Sebenarnya saya malah mau nanya. Terima kasih Pak. Jadi nanya dong jadinya ya. Dari mau ngasih jawaban jadi nanya. Oke ya. Ya, jadi mungkin yang pertama begini ya. Ini kan teknik akuntansi ya. Ini juga istilahnya sendiri kan juga baru kita temukan di akuntansi sektor publik ya. Kalau di akuntansi yang lain kan tidak ada nih judul teknik akuntansi sektor publik gitu ya. Karena biasanya kalau di akuntansi yang umum ya, nah itu kan kita ya akuntansi gitu ya, yang biasa digunakan oleh sektor bisnis ya. Nah, akuntansi sebenarnya ini harusnya kita bedakan ya di antara poin-poin yang kita bahas ya di dalam materi hari ini gitu ya. Kan ada 3 ya, ada 5 poin ya tadi ya, ada 5 poin, ada akuntansi anggaran, akuntansi komitmen, akuntansi dana, terus ada akuntansi kas, akuntansi akrual gitu ya, itu yang jadi judul tadi gitu ya. Nah ini harusnya kita bedakan ya bahwa eh, akuntansi anggaran, akuntansi komitmen dan akuntansi dana ini adalah teknik akuntansinya sendiri ya, yaitu bagaimana kita melakukan pencatatan dan pelaporan gitu ya. Nah, atau bagaimana prosesnya gitu ya. Nah, bagaimana prosesnya kemudian sampailah kepada laporan. Nah, sedangkan yang akrual dan kas dan akrual ini gitu ya, ini adalah basis gitu ya. Nah, basis. Jadi apakah dia akuntansi anggaran, apakah dia akuntansi
komitmen gitu ya, apakah di akuntansi dana gitu ya. Nah, ini harus kita bedakan dengan pemahaman kita tentang basis akuntansi ya, cash ataupun akrual. Ya, kalau kas itu kan intinya dicatat ketika ada pengeluaran kas atau pemasukan kas. Kalau akrual dicatat ketika kejadiannya sudah transaksinya sudah terjadi ya, meskipun kas masuk dan kas keluar kan begitu. Nah, bisa saja nanti akuntansi dana itu menggunakan basis kas atau menggunakan basis akrual gitu ya, akuntansi dana. Nah itu jadi kita harus bedakan dulu mana yang akuntansi dana, mana yang teknik akuntansi gitu ya, dan juga mana yang merupakan basis dalam melakukan pencatatan gitu ya. Nah itu dulu yang harus dipahami. Jadi nanti jangan jangan tercampur aduk gitu ya. Jangan tercampur aduk bahwa ini adalah teknik mana yang harus digunakan. Gitu. Nah dari 3 teknik ini gitu ya, saya ada juga slide presentasi ya, cuman nanti coba saya tampilkan. Nah ini tampil ya dari saya. Nah ini kan daripada akuntansi dana dan komitmen ya. Ini adalah teknik akuntansinya, gitu ya. Kemudian akuntansi kas dan akrual ini adalah basis akuntansi yang sudah kita pelajari di akuntansi selama ini ya, basis dalam pencatatan, gitu ya. Jadi kapan suatu transaksi itu dicatat, gitu ya. Kalau basis kas, nah, seperti tadi ya sudah saya jelaskan. Nah jadi itu nanti harus kita pisahkan. Nah tadi kita sudah membahas di akuntansi dana, gitu ya. Ini langsung. Nah ini mungkin pertanyaannya adalah kalau menerima uang gitu ya, misalnya ini menerima uang contohnya 1 miliar gitu ya. Bagaimana pemerintah daerah mencatat dan bagaimana sektor publik ya atau pemerintah daerah atau sektor publik mencatat dan bagaimana sektor swasta mencatat. Gitu ya. Misalnya ini adalah bentuk pinjaman. Gitu ya. Misalnya ini ada dana pinjaman. Nah, kalau dana pinjaman ini sektor publik misalnya pemerintah nyatetnya seperti apa? Kalau swasta nyatetnya seperti apa? Nah, ini tentu ini adalah berkaitan dengan teknik akuntansinya. Ya, teknik akuntansi yang digunakan. Ya, kalau teknik akuntansi komersial ya misalnya swasta gitu ya, akuntansi umum ya, komersial. Nah, maka ya dicatat sebagai utang. Nah, dicatat sebagai utang nanti muncul di mana? Dia akan muncul di liabilitas. Nah, kalau misalnya pemerintah daerah ya kemarin di pertemuan yang lalu gitu ya, ketika pemerintah daerah menggunakan akuntansi anggaran ya, menggunakan akuntansi anggaran adanya misalnya anggaran yang defisit ya. Nah, berarti pemerintah harus akuntansi sektor publik ini harus melakukan pinjaman. Nah, pinjaman ini kan bisa juga dianggap sebagai penerimaan gitu ya di dalam sistem anggaran defisit. Nah, ini jadi eh, ini satu sisi dari perbedaan bagaimana kita memahami akuntansi dana dan akuntansi komersial pada umumnya. Nah, kemudian akuntansi dana ya kalau kita lihat di sini ya misalnya kita bahas yang tadi dulu gitu ya. Nah, ini sumber daya keuangan untuk organisasi nirlaba atau institusi pemerintah mempunyai keterbatasan penggunaan gitu ya. Nah, ini kuncinya adalah ketika kita bicara tentang akuntansi dana gitu ya. Ini adalah adanya keterbatasan di dalam ya, dana-dana tersebut dibatasi penggunaannya untuk tujuan atau aktivitas tertentu yang terkadang merupakan syarat dari pihak eksternal atau pihak pemberi dana. Gitu ya. Jadi kuncinya ketika kita bicara akuntansi dana itu adalah adanya pembatasan.
gitu ya. Nah, kita bisa bedakan ya ketika kita bicara tentang akuntansi komersial ya, semua penerimaan semua dana yang masuk yaitu untuk membiayai aktivitas. Nah, meskipun dia ada restricted gitu ya, misalnya ini dapat pinjaman dana untuk proyek tertentu. Tetapi kita lihat di laporan keuangannya, dia akan tetap dicatat sebagai liabilitas. Nah, kalau di akuntansi dana, ya di akuntansi dana, apa yang bisa kita contohkan ya di akuntansi dana? Ketika ada restricted, ada pembatasan, ya pembatasan di dalam penggunaan, ya maka kita akan membuat aktivitas laporan tersendiri, ya. Gitu ya. Nah, ini jadi untuk mengakomodasi keadaan tersebut, organisasi sektor publik itu membuat dana atau funds dalam sistem akuntansinya. Gitu ya. Jadi ini berkaitan dengan semua proses dalam akuntansinya. Jadi dia membuat fund ya. Jadi kalau misalnya ada yang pernah melihat laporan keuangannya sektor lembaga zakat misalnya, itu pasti ada misalnya gitu. Ya, laporan aktivitas dana tidak terbatas atau tidak terikat. Nah, itu adalah fund ya. Kalau di laporan keuangan komersial, dia hanya ada satu, yaitu laporan laba rugi. Ya, hanya ada satu laporan laba rugi. Ya, mungkin nanti ada per segmen ya, tetapi itu tidak disyaratkan gitu ya. Per segmen itu hanya sebagai misalnya bagian dari pengungkapan. Tetapi kalau di akuntansi dana, pemisahan itu langsung di dalam laporan keuangannya. Jadi kalau kita perhatikan ya di dalam laporan keuangan sektor publik misalnya ya, lembaga zakat, ya nanti ada neracanya ada, kemudian ada laporan aktivitas. Laporan aktivitas langsung dipecah ke dalam jenis-jenis dana. Ya, zakat dia dipisahkan dengan infak sodako. Mungkin wakaf nanti dipisahkan lagi ya kalau ada. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan akuntansi dananya. Dia pasti dicatat dengan cash basis atau accrual basis. Nah, gitu ya. Nah, ketika dia dana zakat dan infak sodako, nah jelas itu adalah cash basis gitu. Nggak ada yang saya membayar zakat gitu ya. Ya, kemudian dicatat sebagai piutang oleh lembaga zakat kan nggak ada, gitu ya. Jadi maka dia otomatis basis pencatatannya gitu ya adalah basis kas, nggak berani mengeluarkan dengan basis akrual, ya. Termasuk misalnya pengeluaran, gitu ya. Nah, pengeluaran sudah terjadi tapi dananya belum diterima kan nggak mungkin ya kalau mengeluarkan zakat, gitu ya. Nggak ada gitu ya. Nah, artinya basis akrual menjadi tidak applicable gitu ya dalam hal ini misalnya dalam laporan aktivitas dana zakat misalnya gitu. Jadi harus cash basis karena ini menunjukkan yang nanti ada kaitannya dengan syariahnya dan sebagainya. Gitu ya. Nah, tetapi di dalam pencatatan aktivitas misalnya dana tidak terikat gitu ya, yang untuk operasional dana zakat itu kan ada nanti fund tersendiri. Nah, tentu di situ menerapkan accrual basis masih dimungkinkan. Ya, misalnya biaya-biaya yang operasional yang terkait, ya, dia membeli barang-barang, misalnya meja, kursi, komputer, tetapi masih dalam utang. Ya, itu kan sistemnya metode pencatatannya akrual itu dibolehkan. Jadi di sini ada mix juga gitu ya, bahwa di dalam hal tertentu dia harus dicatat dengan basis akun lain dia bisa dicatat dengan accrual basis. Nah, itu ya. Nah, jadi ini yang dimaksud dengan akuntansi dana. Nah, ketiga jenis akuntansi ini gitu ya, tadi juga ada yang disampaikan juga gitu ya, bahwa memang ini bisa saja mix gitu ya, antara akuntansi anggaran, akuntansi dana gitu ya, akuntansi komitmen, ya itu ini bisa saja dia mix ya, misalnya perusahaan atau lembaga sektor publik itu juga membuat anggaran gitu ya. Nah, membuat anggaran kemudian nanti
cocokkan anggarannya dan sebagainya. Boleh, gitu. Itu bisa saja gitu. Tapi mungkin secara umum kadang-kadang anggaran itu tidak sebagai alat kontrol manajemen, bukan sebagai teknik akuntansi. Ya, kalau dia sebagai alat kontrol manajemen saja, anggaran itu ya, misalnya favorable, unfavorable gitu ya, terpenuhi atau tidak terpenuhi, lebih tinggi atau lebih rendah, terrealisasi atau tidak terrealisasi, ya itu mungkin sebagai alat kontrol manajemen saja, ya, tetapi tidak masuk ke dalam teknik akuntansinya, ya, karena tidak dikaitkan langsung ya di dalam teknik akuntansi dana. Bisa jadi dia teknik akuntansinya hanya menggunakan akuntansi dana, tetapi secara teori itu dimungkinkan ya adanya mix ya. Khususnya ini misalnya di anggaran di sektor pemerintah gitu ya. Nah, di sektor pemerintah ini masih menggunakan misalnya akuntansi anggaran ya, karena memang akuntansi anggaran ya yang APBN atau APBD itu kan digunakan gitu ya, sebagai alat gitu ya untuk melakukan nanti pencatatan ya, pencatatan misalnya nanti ada di laporan pertanggungjawabannya atau realisasinya. Nah ini jenis-jenis teknik akuntansi ya. Nah, jadi ini sistem dana sebagai alat kontrol ya. Jadi kalau tadi misalnya ada penerimaan yang misalnya dana zakat itu hanya boleh disalurkan misalnya ke dalam 8 asnaf tadi. Kalau 8 asnafnya nggak ketemu, berarti ya jangan dipakai dulu dananya. Ya, kira-kira gitu ya ekstrimnya. Ya, atau misalnya ada bantuan dari pihak ketiga, ya dana ini harus digunakan untuk pemberdayaan masyarakat kerajinan misalnya gitu ya. Ya harus digunakan untuk itu. Kalau misalnya belum terpakai berarti masih ada nanti sisanya. Ya, dananya masih ada sisanya. Ya, tetapi tidak boleh digabungkan dengan yang lain-lainnya gitu ya. Nah, ini jadi ini tentang akuntansi dana ya. Nah, ini misalnya ya di dalam akuntansi dana itu ada fund ya. Oke ya, jadi ini akuntansi dana ya. Nah, ini pengertian ya, dana adalah suatu entitas akuntansi tersendiri mengandung ya entitas akuntansi ya yang mempunyai aset tersendiri ya, aset, utang, aset, liabilitas, revenue, pengeluaran ya, pendapatan ya, revenue ini penerimaan atau pengeluaran ya, dan fund balance or other equity accounts. Nah, ini jadi misalnya ada sendiri ya fund kewajiban ya, kemudian equity ya. Jadi bisa saja di dalam lembaga sektor publik tersebut fund-nya ada berapa ya. Ya bisa jadi ada 2, ada 3 gitu ya. Nah, itu harus terpisahkan masing-masing ya, karena tadinya ada tujuan tersendiri di dalam fund-fund tersebut. Nah, ini kalau kita bedakan misalnya persamaan dalam akuntansi bisnis adalah aset, liabilitas ditambah dengan owner's equity. Ya, owner's equity ya atau ekuitas pemilik ya itu menentukan beli usaha oleh pemegang saham. Nah,
Sedangkan di dalam akuntansi sektor publik, aset adalah liabilitas ditambah dengan fund balance. Nah, jadi saldonya, ya saldo ya sama ya sebenarnya kalau di dalam laporan laba rugi, laba bersihnya ini kan masuk ke ekuitas, gitu ya. Laba bersih ini kan dia masuk ke ekuitas sebagai saldo laba ditahan, gitu ya. Nah itu menambah menambah ekuitas, ya. Tapi dia kalau di dalam teknik akuntansi komersial itu berarti eh, dalam akun tersendiri, gitu ya. Nah tetapi kalau di dalam akuntansi sektor publik itu nanti menjadi fund balance, ya, digabungkan dengan saldo yang sebelumnya. Kan ada tuh saldo sebelumnya, misalnya untuk fund zakat, ya. Tahun lalu ada berapa zakat? Misalnya sisa 100. Tahun ini ada penerimaan 1000, ada penyaluran misalnya 950, gitu ya. Berarti masih ada sisa 150. Nah, ini sebagai fund balance-nya. Ya, ini adalah sebagai fund balance. Dan itu harus tersendiri, ya, fund balance zakat, nanti fund balance zakat infak, ya, fund balance wakaf, gitu ya, atau nanti fund balance dana tidak terikat, ya, biasanya untuk operasional, ya. Nah, gabungan dari fund balance ini adalah merupakan aset bersihnya. Nah, dan ini tidak menunjukkan kepemilikan, ya, berbeda dengan saham, gitu ya. Nah, ini tidak menunjukkan kepemilikan dari siapapun. Nah, ini misalnya jenis-jenis dana, ya. Ini kalau secara teori ada dana yang expendable fund, ya, dana yang berasal dari pajak. Ini kalau untuk pemerintah, ya, dana berasal dari pajak, bea dan sumber-sumber lain yang untuk membiayai aktivitas-aktivitas yang bersifat non bisnis atau non usaha. Dana yang dikeluarkan tidak memiliki kepastian akan reimburse dibayar oleh pengguna atau output dalam aktivitas. Ya, jadi ini dana habis pakai, gitulah istilahnya, ya. Nah, dana habis pakai. Ya, sumbernya dari mana? Sumbernya dari mana saja? Ya, dari yang tidak terikat. Ya, jadi di dalam pemerintah kita ada penerimaan, misalnya ada penerimaan zakat, masalah penerimaan pajak, penerimaan bea, penerimaan retribusi. Ya, ini kan digunakan untuk operasional. Ya, operasional apa? Bisa saja untuk tadi ya biaya-biaya operasional untuk penanggulangan bencana ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dianggarkan di pemerintah. Oke. Nah, kemudian ada lagi juga yang sifatnya non expendable, ya. Jadi ini misalnya adalah dana yang dibatasi penggunaannya, gitu ya. Dan ditujukan untuk aktivitas-aktivitas tertentu, ya, biasanya bisnis, tapi yang dimaksud bisnis di sini adalah mungkin adalah pelayanan, ya, pelayanan pemerintah, ya, yang tidak bisa disediakan oleh sektor bisnis, atau kalau disediakan oleh sektor swasta, ya, maksudnya disediakan oleh sektor swasta itu biayanya akan mahal, gitu ya, biayanya akan mahal, ya, seperti misalnya kan yang sekarang misalnya listrik, gitu ya, air, gitu ya. Nah, ini kan kalau full disediakan oleh swasta itu biayanya akan mahal, ya. Artinya swasta tidak bisa menghitung return-nya nanti, ya, atau tidak bisa laba mereka, karena kalau swasta kan harus laba. Nah, tetapi karena pemerintah sebagai bagian dari pelayanan, ya, tentu investasi berasal dari dana masyarakat, gitu ya. Nah, tidak terlalu memperhitungkan bisnis khususnya dari sisi investasi. Tapi kalau sudah operasional tentu dia nanti harus ditangani sendiri, ya, bisa ditutup, ya, dari operasional. Tapi kalau investasi mungkin itu yang tidak bisa kembali. Nah, dan ini disebut dengan revolving fund karena peran pemerintah hanya pada kontribusi dana awal. Nah, ini tadi, ya, hanya investasinya saja. Kemudian diharapkan dana tersebut akan berputar melalui pembayaran masyarakat sebagai pelanggan. Ya, jadi investasinya saja itu sulit, ya, sangat tinggi. Nah, tetapi nanti mestinya bisa ditutup dari operasional. Ya, misalnya harga air per liter itu bisa ditutup dengan operasionalnya itu bisa ditutup dengan pembayaran.
Ya, pembayaran dari pelanggan dalam ini adalah masyarakat yang langganan air atau langganan listrik. Gitu ya. Oke, ya, jadi ini eh, kalau di dalam praktek di dalam pemerintahan sekarang itu biasanya kalau yang model PLN, PDAM itu sudah dipisahkan di dalam bentuk eh, PT ya, perusahaan atau badan layanan umum. Gitu ya, itu sudah dipisahkan sehingga tidak masuk lagi di dalam APBN ya, atau APBD. Ya, nah, yang masuk APBN dan APBD ini adalah yang expendable, gitu ya, yang memang dikeluarkan untuk operasional membiayai kegiatan pemerintah. Oke, ya, nah ini kemudian jenis sumber daya dan sumber daya ini adalah ada yang restriktif, tidak tingkat, ya, sumber daya penggunanya tidak diisi oleh sumbang. Nah, tadi ya, misalnya tadi zakat, infak, gitu ya, nanti boleh digunakan untuk bantuan kemanusiaan atau bantuan sosial, bisa juga untuk operasional dari lembaga zakatnya, ya, atau lembaga ZIS-nya, gitu ya. Jadi tidak dibatasi. Tapi kalau sudah zakat, karena berkaitan juga dengan syariat, ada pembatasan. Atau ada sifatnya berarti ada yang tadi ya permanen, ya, ini ditetapkan penyumbang agar dipertahankan secara permanen. Gitu ya. OSP boleh, ya, organisasi sektor publik hanya boleh memanfaatkan sebagian atau semua penghasilan atau manfaat ekonomi dari sumber daya. Ini kan seperti wakaf, gitu ya. Asetnya masih ada, tidak dihabiskan, gitu ya, tetapi boleh dimanfaatkan adalah dari manfaat yang diperoleh dari aset tersebut. Gitu ya. Jadi itu habis, barangnya masih ada terus. Ya, ada yang temporary restricted, ya, pembatasan temporer, dibatasi sampai periode tertentu atau untuk tujuan tertentu, gitu, atau sampai persyaratan tertentu. Ya, ada juga kan yang menyumbang atau donatur itu untuk misalnya ini saya donatur untuk khusus untuk kegiatan bakti sosial masyarakat miskin misalnya. Pakai untuk habis, ya, tidak ada treatmentnya. Ya, jadi ini adalah nanti jenis-jenis dana yang harus dibuat oleh sektor publik tadi. Nah, ini yang tadi basis pengukurannya apakah menggunakan basis akuntansi atau menggunakan basis akuntansinya apakah menggunakan akrual atau basis menentukan apa yang dilaporkan, dan kata lain jenis aset dan kewajiban apa saja yang diakui secara akuntansi dan dilaporkan di dalam neraca. Oke ya. Nah, kemudian basis kas, basis akuntansi, ya, meskipun perbedaan sebenarnya ada dua jenis gitu ya, basis kas atau basis akrual gitu ya. Nah, tetapi dalam praktek pemerintahan ya ini memang ada basis kas yang dimodifikasi atau basis akrual yang dimodifikasi gitu ya. Nah, ini juga bisa ya, artinya seperti tadi saya sampaikan di awal, bisa saja untuk lembaga zakat tadi ya, misalnya untuk zakat dia harus cash basis. Tetapi untuk operasional pengelola zakatnya, untuk manajemennya itu bisa menggunakan accrual. Gitu. Nah, jadi ini nanti apa nih? Berarti modified basis accrual dimodifikasi atau basis kas dimodifikasi. Gitu. Jadi basicnya dulu apa? Basicnya accrual, tetapi di dalamnya ada kas, berarti basis accrual yang dimodifikasi. Basisnya dulu kas, tapi kemudian boleh ada accrualnya. Nah, itu berarti basis kas yang dimodifikasi. Gitu ya. Jadi dasarnya dulu apa, gitu ya. Nah, jadi kalau seperti misalnya pemerintahan, dia kan awalnya basisnya kas, gitu ya. Nah, tetapi di dalamnya ada akrual. Ya, tadi di mana disebutkan di dalam PP 71 tahun 2010 ya, tentang akuntan pemerintah ya, di asalnya dari kas kemudian modified.
Ya, untuk akun-akun tertentu itu digunakan sistem atau basis akrual. Tetapi anggaran sendiri itu kan basisnya kas, ya, anggaran sendiri basisnya kas. Ya, jadi ini bisa modified. Ya, ini definisi saya kira ini saya lewatkan aja. Jadi mencatat transaksi basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual. Nah, ini adalah kas modifikasi. Gitu ya. Jadi seperti di sektor pemerintah sekarang kan anggaran ya basisnya basis kas. Ya, tetapi nanti di akhir tahun ada hal-hal tertentu atau ada aset-aset tertentu yang dicatat secara akrual. Ya. Akrual modifikasi dan menggunakan basis akrual untuk sebagian besar transaksi. Ya, pembatasan menggunakan dasar akrual dilandasi oleh pertimbangan praktisan. Nah, ini ya. Jadi umumnya adalah akrual ya. Jadi sebagian besar transaksinya adalah akrual. Gitu ya. Tetapi menggunakan kas untuk transaksi-transaksi tertentu ya untuk ada dengan pertimbangan kepraktisan ya atau pertimbangan syariah mungkin ya kalau di zakat barangkali gitu ya. Nah, misalnya dalam pengukuran kas ya hanya aset lancar dan kas saja yang dilaporkan di dalam neraca. Ya, jadi ini perubahan aktivitas tetap dan kewajiban jangka panjang tidak di kas. Nah, berarti ketika dia membeli kendaraan 200 juta gitu ya, berarti itu tidak diakui sebagai aset. Gitu ya. Nah, ini misalnya contoh jurnalnya gitu ya. Jadi dianggap sebagai belanja saja ya, berbeda dengan akuntansi komersial, aset yang mempunyai masa manfaat dia diakui sebagai aktiva tetap. Ya, tetapi di dalam basis kas ya tidak, itu pokoknya selesai keluar. Gitu ya. Nah, itu sebelum-sebelumnya itu menggunakan model seperti itu, menggunakan basis ya. Nah, sehingga dengan cara tersebut organisasi tidak dapat melaporkan kendaraan sebagai aset pada neraca. Ya mungkin ada kontrol lain ya tetapi di dalam neraca dia tidak muncul. Ya padahal harusnya di dalam idealnya gitu ya dia adalah muncul sebagai kontrol ya di dalam laporan keuangan. Ya, organisasi akan mencatat baik peningkatan maupun pengurangan atau kas pada laporan pendapatan dan belanja. Ya, saya kira ini nanti secara umum penjelasannya sudah ada ya tadi ya. Jadi langsung kepada laporan pendapatan dan belanja. Ya, jadi anggaran ya, kalau kita kenal sekarang APB, anggaran pendapatan dan belanja. Gitu ya. Atau kalau sudah dalam bentuk laporan, berarti nanti kalau di pemerintahan itu adalah laporan realisasi anggaran. Gitu ya, itu dalam bentuk laporannya. Nanti laporan realisasi anggaran dari sana sebagai dasar untuk membuat neraca. Nah, kemudian dampaknya kendaraan akan dibebankan seluruhnya pada waktu dibeli yang nantinya akan ditutup ke ekuitas dana. Ya, jadi tidak muncul ya sebagai kontrol di dalam laporan keuangan. Nah, tetapi kalau dengan menggunakan basis akrual, fokus pengukurannya adalah semua sumber daya ekonomi. Ya, neraca melaporkan semua aset dan kewajiban, baik lancar maupun tetap atau tidak lancar. Perubahan dalam aktiva tetap bersih dan kewajiban jangka panjang diakui sebagai pendapatan atau beban. Ya, penyusutan lah ya. Ya, jadi kalau dia membeli tadi ya kita bandingkan dengan sebelumnya membeli kendaraan 200 juta,
Kalau menggunakan basis akrual adalah kendaraan pada kas. Nah, banyak entitas pemerintahan yang menggunakan anggaran dengan berbasis kas sehingga dibutuhkan data realisasi anggaran yang berbasis kas. Entitas tersebut juga dituntut untuk menyusun neraca yang juga menyajikan informasi yang bersifat jangka panjang, ya, ada aset tetap dan utang jangka panjang. Ya, kita bisa bayangkan kalau dia kas murni, gitu ya, maka di dalam neracanya tidak akan dia berhutang dengan jangka panjang itu nggak akan muncul di neracanya. Nah, sehingga pemerintah menggunakan basis kas yang dimodifikasi. Ya, jadi basicnya adalah cash basis, ya, kemudian dimodifikasi untuk akun-akun tertentu agar bisa dilakukan kontrol atau pengendalian. Ya. Nah, ini ya, jadinya belanja kendaraan yang tadi, kemudian nanti ada jurnal tambahannya, ya, kendaraan pada ekuitas. Oke ya. Oke, jadi ini untuk akuntansi dana, ya, saya yang lain dulu nih untuk akuntansi anggaran, ya, mungkin singkat ya sebentar. Nah, untuk akuntansi anggaran ini mengacu kepada praktek yang banyak digunakan oleh organisasi sektor publik khususnya pemerintah, ya, bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terdapat selisih. Ya. Tujuannya adalah menekankan pada peranan anggaran di dalam siklus perencanaannya. Jadi kalau akuntansi anggaran, ya, berarti yang kita fokus kepada anggaran, ya. Jadi ini tahun ini pemerintah akan melakukan apa, menerima dari mana saja, kemudian melakukan pengeluaran untuk apa saja. Gitu ya. Nah, ini adalah basis di akuntansi anggaran. Ya. Jadi menyajikan akun-akun operasi dengan menggunakan format yang sama dengan anggaran. Jadi untuk kemudahan. Jadi operasionalnya itu sama dengan akun-akun anggaran. Jadi di sini ada pencatatannya tetap dengan double entry, ya. Kemudian mana pendapatannya apa, belanjanya apa. Ya. Itu di anggaran. Jadi seperti ya anggaran lah penerimaan, rencana penerimaan dan pengeluaran. Itu ya, intinya kan seperti itu. Nah, jadi ada yang GL-nya, yang akun besarnya, ada yang sub akunnya, ya. Saya kira ini mudah dipahami lah, ya. Oke ya, jadi ini nah yang untuk anggaran, ya. Kemudian yang untuk komitmen, ya, terakhir ini untuk komitmen, nah merupakan subsistem dari sistem akuntansi utama organisasi, bisa digunakan dengan sistem akuntansi basis akrual maupun basis kas. Nah, itu tadi ya. Jadi baik akuntansi komitmen pun bisa digunakan dengan cash basis maupun accrual basis. Jadi kuncinya di sini adalah organisasi mengakui pesanan sebagai komitmen untuk menimbulkan pengeluaran. Gitu ya. Nah, jadi ini tadi sudah yang presentasi juga sudah memberikan contoh, ya. Jadi saya kira sudah sudah ada penjelasannya. Jadi mengakui transaksi ketika organisasi telah memiliki komitmen untuk melaksanakan transaksi tersebut. Ya, artinya transaksi tidak diakui pada saat pengeluaran kas ataupun pada saat faktur dikirimkan, tetapi transaksi diakui pada saat pesanan dibuat. Jadi ketika sudah ada istilahnya PO, gitu ya, sudah ada order, sudah ada komitmen, maka dia dilakukan pencatatan. Ya, jadi tujuannya apa? Tujuan agar nanti bisa fokus kepada pesanan, ya, karena ini kan berkaitan dengan tujuan di sektor publik. Ya, nah, jadi tujuannya adalah apa? Adalah untuk melakukan pengendalian anggaran agar manajer dapat mengendalikan anggarannya dan mengetahui berapa besar anggaran tersebut telah dilaksanakan atau digunakan berdasarkan order yang telah dikeluarkan. Jadi bisa saja nanti ada perbedaan antara order sama realisasi. Baik ya, saya kira itu. Ini juga ada contohnya, nanti slide-nya akan saya sampaikan juga. Sampai sini ada pertanyaan? Belum. Ada, Pak.
Nggak ada, Pak. Pak. Ya. Baik ya, karena juga memang sudah jam 10:30, saya kira ya kita cukupkan saja untuk perkuliahan kita pada pagi hari ini. Ya, nanti akan saya kirimkan juga, nanti jangan lupa absensinya ya. Sebelum saya tutup nanti eh, nanti yang tadi yang tadi ikut diskusi ya, nanti tolong namanya dituliskan ya di chat atau nanti tugasnya kelompok ya. Tadi tugasnya kelompok agar peserta tadi yang mahasiswa yang ikut berdiskusi agar dituliskan namanya. Baik ya, itu saja dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan, saya cukupkan ya untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Oke, silakan saya kembalikan ke ketua kelas atau penanggung jawab kuliah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa absensinya ya.